Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Akida, NIM 0910580920005. Program Studi Agribisnis Semester 6 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sedendan Rapang. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit mengenai kepemimpinan. Slide 1 dan 8. Slide 1. Motivasi dan kepemimpinan. Pertama, pengertian dan pemahaman. Motivasi merupakan sesuatu yang mendorong seseorang bertindak atau berperilaku tertentu. Manajer adalah seseorang yang mencapai tujuan organisasi menggunakan orang lain. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Motivasi berhubungan dengan kekuatan atau dorongan yang berada di dalam diri manusia. Yang kedua, kegagalan seorang pemimpin atau wirausaha. Kegagalan seorang pemimpin atau wirausaha yaitu yang pertama pergeseran fokus, yang kedua miskinnya komunikasi, yang ketiga ketakutan dalam mengambil resiko, yang keempat lupa etika, yang kelima manajemen diri yang lemah, yang keenam kehilangan cinta dan gairah untuk memimpin. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi. Demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin sebagai isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya akan sangat tergantung pada para pemimpin. Yang ketiga, pengamatan Pusat Studi UKM UIEU. Yang keempat, kepemimpinan di kehidupan pekerja dan wirausaha atau definisi kepemimpinan. Leadership atau kepemimpinan adalah suatu keterampilan atau fungsi manajemen yang dapat mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar dapat menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Keterampilan ini akan sangat berpengaruh kinerja sebuah bisnis, organisasi, dan proyek dalam mencapai tujuan. Yang kelima, teori kepemimpinan. 3 teori yang menjelaskan munculnya pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori genetis menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Dia tidak ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga yang khusus. Secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan deterministis. 2 teori sosial atau lawan teori genetis menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha, penyiapan, dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. 3 teori ekologis atau sintetis atau muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut. Lebih dahulu menyatakan sebagai berikut. Seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya.
Slide 8, unsur pencapaian tujuan. Pemimpin yang efektif harus memperhatikan yang pertama tujuan individu, yang kedua tujuan kelompok, yang ketiga tujuan organisasi. Jadi penting bagi seorang wirausaha dalam meraih kesuksesan bisnisnya, yaitu pertama menggunakan pengaruh, kedua menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya, ketiga menetapkan pencapaian tujuan perusahaan dengan memilih dan mempertimbangkan tujuan kelompok dan tujuan individu. Kalau tiga-tiganya dijalankan dengan baik dan benar, maka seorang wirausaha telah menjadi seorang pemimpin yang efektif di perusahaannya dan tentunya akan meraih kesuksesan dalam usaha. Jadi itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.